Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengar suara saya? Dengar suara saya? Dengar, Dengar, Bu. Oh, dengar. ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-6 kita. Saya akan mulai menjelaskan. Kita akan masuk pajak penghasilan ya. Nanti untuk jenis-jenis pajak penghasilan akan kita pelajari setelah ujian tengah semester. Pajak penghasilan itu kan ada banyak seperti pajak penghasilan 21, 22, 23, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari setelah ujian tengah semester. Ini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan secara umum. Kemudian nanti saya akan memberi tugas terkait ketentuan umum perpajakan. Jadi materi terkait minggu kemarin. Baik, saya mulai. Pajak penghasilan itu merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Nah, dalam undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan ini, mulanya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami banyak sekali perubahan, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, tujuan dari perubahan atau merevisi undang-undang ini itu yang pertama adalah untuk meningkatkan keadilan pengenaan pajak, kemudian untuk kemudahan kepada wajib pajak, yang ketiga untuk kesederhanaan administrasi perpajakan, kemudian untuk kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi. Kemudian yang kelima untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam hal menarik investasi asing. Nah, yang kita tahu kan pemerintah Indonesia itu kan sangat-sangat getol sekali kan akhir-akhir ini untuk menarik investor asing. Jadi banyak-banyaknya perubahan dari undang-undang perpajakan ini salah satunya juga untuk menarik investasi asing. Kemudian untuk subjek pajaknya, subjek pajak dari pajak penghasilan ini ada 4. Yang pertama orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi, kemudian ada badan, dan ada badan bentuk usaha tetap atau BUT. Sedangkan subjek pajak ini dibedakan menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri, yaitu subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan dan warisan yang belum terbagi. Kemudian ada subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Jadi semuanya yang tidak bertempat tinggal di Indonesia itu merupakan subjek pajak luar negeri. Kemudian orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Jadi misal WNA yang berada di Indonesia dan tidak lebih dari 183 hari itu merupakan subjek pajak luar negeri. Kemudian badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau kegiatannya melalui BUT di Indonesia. Nah, untuk kewajiban pajak subjektifnya, yang pertama wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kewajiban pajaknya dimulai saat dilahirkan dan saat berada di Indonesia atau berniat tinggal di Indonesia. Jadi orang pribadi saat kita pertama kali dilahirkan itu, kita sudah menjadi subjek pajak. Nah, untuk pembayaran pajaknya kan kita juga akan melihat bagaimana wajib pajak tersebut sudah memenuhi syarat atau tidak. Jadi tidak semata-mata orang dilahirkan langsung dikenakan pajak. Dia hanya menjadi subjek pajak saja. Sudah termasuk subjek pajak. Kemudian kapan kewajiban dari subjek pajak tersebut berakhir?
Nah, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kewajibannya berakhir saat dia meninggal. Jadi saat dia meninggal, dia sudah tidak menjadi subjek pajak. Kemudian saat meninggalkan Indonesia selama-lamanya atau sudah mencabut kewarganegaraannya. Kemudian untuk WP Badan Dalam Negeri, yaitu saat didirikan atau bertempat di Indonesia, kewajiban pajaknya dimulai dan kewajiban pajaknya berakhir saat dibubarkan atau tidak berkedudukan di Indonesia. Untuk luar negeri melalui BUT, yaitu saat menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di saat melalui BUT Indonesia. Untuk luar negeri, yaitu saat memperoleh penghasilan dari Indonesia, kewajibannya dimulai dan kewajiban berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kemudian untuk warisan yang belum terbagi, kewajibannya akan timbul saat warisan tersebut belum terbagi. Untuk kewajiban berakhirnya saat warisan tersebut sudah terbagi. Jadi saat warisan tersebut masih atas nama si pewarisnya itu, dia masih menjadi subjek pajak. Dan saat warisan tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya, maka kewajibannya sudah berakhir. Kemudian yang tidak termasuk subjek pajak, yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, kemudian organisasi internasional, kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional. Kemudian untuk objek pajak penghasilannya, objek pajak penghasilan itu dapat diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dalam negeri maupun luar negeri dengan nama dan bentuk apapun. Jadi apapun itu namanya, jika dia menambah kemampuan ekonomis dari wajib pajak tersebut, maka hal tersebut akan disebut sebagai objek pajak penghasilan. Dalam undang-undang, objek pajak penghasilan itu antara lain yaitu penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, yaitu gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, itu termasuk pekerjaan bebas, notaris, pekerja seni, dan sebagainya. Itu merupakan objek pajak. Ini nanti kita akan pelajari di PPh 21. Kemudian penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal, bagi yang aset bergerak atau tidak bergerak seperti bunga, royalti, dividen, tanah, bangunan, kemudian penghasilan lain-lain seperti pembayaran hutang atau hadiah. Kemudian yang tidak termasuk objek pajak yang dikecualikan yaitu bantuan atau sumbangan, kemudian harta hibahan, ada warisan, harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Kemudian penggantian atau imbalan pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, kemudian ada dividen, iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, kemudian bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komaniter, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, kemudian ada beasiswa, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau penelitian dan pengembangan, kemudian bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial, kemudian hadiah langsung. Kemudian dalam pajak penghasilan itu ada beberapa penghasilan yang disebut atau dikelompokkan sebagai pengurang dari penghasilan. Nah, di sini dibedakan menjadi dua, yaitu deductible expense, yaitu pengeluaran atau beban atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dan non-deductible expense atau pengeluaran, beban atau biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk deductible expense ini berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
Pada deductible expense ini jenisnya ada biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha seperti biaya pembelian bahan, gaji, upah, honorarium, bonus, dan sebagainya. Kemudian ada penyusutan, iuran dana pensiun, kerugian penjualan, selisih kurs, biaya penalti, dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Kemudian ada biaya beasiswa, magang pelatihan, piutang yang tidak tertagih, kemudian ada sumbangan dan biaya pembangunan infrastruktur sosial. Nah, untuk pengurang penghasilan juga itu ada dikenal istilah penghasilan tidak kena pajak. Ini nanti kita akan pelajari di PPh 21 ya. Penghasilan tidak kena pajak ini merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Ini adalah penghasilan tidak kena pajak yang terakhir dirubah adalah tahun 2016. Jadi dari 2016 sampai sekarang batas penghasilan tidak kena pajaknya itu masih tetap sama, yaitu 54 juta untuk wajib pajaknya sendiri. Misalnya Tuan A itu PTKP-nya itu setahun adalah sebesar 54 juta atau 4.500.000 per bulannya. Kemudian jika Tuan A itu menikah, maka status kawinnya itu akan dikenakan PTKP sebesar 4.500.000. Kemudian jika istrinya Tuan A itu juga bekerja dan penghasilannya digabung dengan Tuan A, maka PTKP-nya ditambah dengan 54 juta. Namun jika istrinya memiliki NPWP sendiri atau tidak digabung penghasilannya, maka tidak perlu dikurangkan dengan 54 juta ini. Jadi istrinya akan menghitung sendiri. Kemudian untuk PTKP selanjutnya adalah ada tambahan setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga sedarah dan segaris. Dan itu maksimal 3 orang. Jadi misalnya Tuan A memiliki anak 4 orang. Jadi PTKP yang ditanggung adalah sampai 3 anak saja. Jadi 4.500.000 setiap anggota. Jadi kalau 3 anak jadi 13,5 juta ya. Kemudian jika misal Tuan A ini memiliki 1 anak dan menanggung ibu kandungnya, maka ibu kandungnya itu juga termasuk ke dalam tambahan setiap anggota ini. Misal dia menanggung pamannya itu berarti kan dia tidak segaris kan. Yang segaris itu adalah ayah, kakek nenek, ayah ibu, kemudian anak, cucu. Itu adalah garis keturunan segaris. Kemudian bagaimana kalau anak angkat? Anak angkat itu atau anak adopsi itu tidak ditanggung. Tidak termasuk tambahan setiap anggota ini karena dia tidak sedarah dan segaris. Kemudian kita lanjutkan ke non-deductible expense. Nah, non-deductible expense ini yaitu pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakai penghasilan. Antara lain pembagian laba, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kemudian premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bui guna, asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Kemudian ada natura atau kenikmatan. Kemudian jumlah yang melebihi kewajaran, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kemudian pajak penghasilan, gaji untuk anggota persekutuan, firma, persekutuan komanditer, dan sanksi administrasi. Nah, ini tidak dapat dikurangkan ya. Kemudian untuk perhitungan pajak penghasilan ini, dasar dari perhitungan pajak penghasilan ini adalah penghasilan kena pajak atau PKP-nya. Jadi rumus secara umumnya nanti adalah PPh terutang sama dengan tarif pajak dikalikan penghasilan kena pajak.
Nah, tarif pajak ini di Indonesia kita ada 2 tarif, yaitu tarif umum, yaitu pasal 17. Tarif ini tarif progresif ya, tarif berlapis. Jadi semakin tinggi penghasilannya, maka akan semakin besar tarif yang dikenakan. Yaitu penghasilan sampai dengan 50 juta, dikenakan tarif 5%. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, 15%. Di atas 250 sampai dengan 500 juta, 25%. Dan di atas 500 juta, dikenakan 30%. Nah, ini peraturan terbaru di Undang-Undang HPP, harmonisasi pajak penghasilan ya, itu yang akan berlaku April 2022, jadi tahun depan. Jadi untuk pelaporan SPT di tahun 2023 nanti, di lapisan pertama ini nanti, sekarang masih 50 juta. Untuk kedepannya nanti akan diganti menjadi 60 juta. Jadi penghasilan sampai dengan 60 juta baru akan dikenakan tarif 5%. Kemudian untuk penentuan PKP, kemudian tarif khususnya 0,5% dari peredaran bruto yang kurang dari 4,8 miliar. Sebentar, saya mau. Kemudian untuk penentuan PKP-nya yang pertama PPOP dan badan yang memiliki peredaran bruto usaha tertentu, yaitu perhitungannya PPh terutang dikali tarif kali PKP. Semuanya itu hampir sama, yaitu PPh terutang itu tarif dikali PKP. Dan yang bedakan nanti masuk jenis PPh apa, PPh apa. Secara umum kan perhitungan PPh terutang itu hanya tarif dikali PKP-nya saja. Nah, untuk PPOP dan badan yang memiliki peredaran bruto usaha tertentu itu PPh terutangnya yaitu tarif kali PKP persentase norma perhitungan penghasilan itu atau NPPN, kemudian dikurangi dengan PKP. Kemudian untuk PPh terutangnya tarif dikali PKP. Jadi untuk mencari PKP dari ini tuh dengan rumus yang ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, PPOP penyelenggara pembukuan. Mencari PKP-nya adalah penghasilan neto dikurangi PTKP atau peredaran bruto dikurangi deductible expense-nya, kemudian dikurangkan dengan PTKP-nya. Kemudian setelah mendapatkan PKP, PPh terutangnya dapat dihitung dengan mengkalikan tarif dikalikan dengan PKP. Kemudian untuk wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, PKP-nya yaitu penghasilan neto, yaitu yang diperoleh peredaran bruto dikurangi deductible expense-nya. Kemudian setelah mendapatkan PKP, menghitung PPh terutangnya yaitu tarif dikalikan dengan PKP atau tarif dengan peredaran bruto dikurangi deductible expense-nya. Sama saja kan, PKP ini kan didapat dari peredaran bruto dikurangi dengan deductible expense. Ini dari sini. Ini didapatkannya dari sini. Sama saja. Kemudian untuk wajib pajak untuk usaha tetap, yaitu sama dengan wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan. PKP didapat dari penghasilan neto, atau PPh terutangnya dapat dihitung dengan cara tarif dikalikan dengan PKP-nya, atau tarif dikalikan dengan peredaran bruto
dikurangi deductible ST-nya. Nah, selesai untuk pajak penghasilan gambaran secara umum. Materinya cukup sampai di sini. Sepertinya memang banyak, tapi untuk mata kuliah perpajakan ini, kalian itu hanya gambaran umumnya saja. Jadi masih di tahap awalannya, masih secara dasarnya saja ya. Nanti untuk lebih mendalaminya, nanti akan dibahas di mata kuliah yang lainnya. Misalnya seperti di akuntansi perpajakan, seperti itu. Akan lebih mendalam di sana. Jadi untuk perpajakan ini masih di dasarnya saja, masih pengenalannya saja. Memang pajak penghasilan ini banyak sekali materinya, sangat-sangat banyak yang dihafalkan. Tapi intinya kan tarifnya itu ya hanya itu saja, hanya rumusnya itu hanya itu saja. Cuma ketika menghadapi kasus ini kita akan memasukkannya pada PPh pasal berapa, seperti itu saja. Jangan khawatir, ini tidak keluar di ujian kok nanti. Nah, untuk hari ini saya hanya memberikan materi ini, kemudian ada tugas terkait dengan KUP pertemuan minggu kemarin. Untuk minggu depannya masih tentang pajak penghasilan final. Nanti sebenarnya saya akan jelaskan tentang pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan bisa diajukan di Classroom saja ya. Soalnya biar cepat selesai untuk pertemuan hari ini. Untuk tugasnya sudah saya share di Classroom juga. Tugasnya ini. Nah, ini ada sebuah kasus. Di sini ada keluarga dari Bapak Sabar. Keluarga Bapak Sabar ini memiliki usaha yang telah dimulai sejak tahun 2007. Dia mulai usahanya sudah lama, dari tahun 2007 ini. Nah, usahanya itu terletak di Tulungagung. Nah, suatu ketika usaha Bapak Sabar ini didaftarkan menjadi PT, yaitu PT Sabar Subur. Nah, di mana sahamnya dari PT tersebut itu yang 70% itu miliknya Bapak Sabar, kemudian yang 30% itu diberikan kepada anak tunggalnya Pak Sabar. Nah, ternyata Pak Sabar, PT Sabar Subur ini belum memiliki NPWP. Nah, Bapak Sabar ini memperoleh informasi dari anaknya bahwa PT Sabar Subur ini harusnya memiliki NPWP. Nah, Bapak Sabar ini bingung, sehingga Bapak Sabar ini mengkonsultasikan dengan Anda, anggap saja Anda itu sebagai orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang perpajakan. Nah, Bapak Sabar ini menanyakan kepada Anda semua sehubungan dengan kewajiban perpajakannya PT Sabar Subur ini. Nah, selain itu ada kondisi lain. Pada tahun 2020 ini diketahui bahwa peredaran brutonya sebesar 4,5 miliar. Kemudian peredaran usaha ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 yang mencapai 6,5 miliar. Karena terjadi penurunan peredaran usaha, Bapak Sabar ini merasa bahwa PT Sabar Subur ini tidak perlu melakukan pembukuan karena dia merasa terjadi penurunan peredaran bruto, mulanya 6,5 miliar menjadi 4,5 miliar. Sehingga Bapak Sabar ini merasa cukup melakukan pencatatan. Bapak Sabar ini berpindah ke sistem pencatatan sejak tahun 2020 karena pada tahun ini dia mengalami penurunan bruto. Nah, Bapak Sabar ini juga berkonsultasi mengenai hal ini kepada Anda. Nah, pertanyaannya, seandainya PT Sabar Subur ini memutuskan untuk tidak mendaftarkan diri memperoleh NPWP,
menurut Anda semua apa konsekuensinya? Kemudian, apakah ada produk hukum yang diterbitkan oleh DJP apabila DJP menetapkan NPWP PT Sabar Subur ini secara jabatan? Nah, apa itu NPWP secara jabatan? Nanti kalian bisa mempelajarinya di undang-undang tentang KUP. Sudah saya share kemarin. Kemudian apakah ada sanksi jika PT Sabar Subur ini terkait penerbitan dari produk hukum tersebut? Nah, kemudian Bapak Sabar ini ingin membuka 2 cabang, yaitu di Kediri dan Blitar. Apakah Bapak Sabar ini harus mengajukan permohonan NPWP lagi untuk kedua cabangnya? Jadi setiap cabang itu Bapak Sabar itu apakah harus mempunyai NPWP sendiri-sendiri atau cukup menggunakan NPWP kantor pusatnya saja yang berada di Tulungagung? Nah, apakah keputusan perusahaan untuk tidak melakukan pembukuan dan cukup pencatatan saja untuk tahun pajak 2020 ini diperbolehkan? Silahkan Anda kerjakan. Nah, ini kalian kerjakan, submitnya tetap individu, tapi ngerjakannya boleh kelompok. Tapi submit jawabannya tetap individu ya. Tapi nanti mengerjakannya bisa berkelompok. Ada yang ditanyakan dari tugas hari ini? Untuk pertemuan hari ini, jika ada yang belum mengikuti, nanti rekamannya, sebentar ada iklan. Untuk rekamannya nanti akan saya share di YouTube ya, biar yang belum bisa join karena kelas hari ini saya mulai lebih awal, mungkin ada yang belum tahu, jadi nanti rekamannya saya share di YouTube. Biar yang tidak ikut bisa mempelajarinya sendiri di rumah. Untuk tugas ini dikerjakan maksimal sampai hari Jumat. Nanti akan saya share jawabannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan minggu depan. Dan jika ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini juga yang masih belum jelas, bisa ditanyakan di kelas room atau minggu depan. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Untuk presensinya, jangan lupa ya, absen. Jangan lupa tidak absen untuk hari ini, nanti tidak terekam ketika saya menyetorkan di jurusan. Presensinya nanti jam 12, iya, sudah terupload ya presensinya. Sudah terupload. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.